Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua DKM Takmir kita, Ustadz Imam, dan seluruh jajaran Takmir, ada pembina Takmir Dr. Muslih. Dia Ustadz benaran ini kan, kalau di sini rada benar. Semua para jamaah sekalian, adik-adikku dan juga jamaah yang sedang musafir, alhamdulillah malam hari ini saya dapat kesempatan. Jadi kalau 4 minggu 4 Ahad itu selalu diberi kesempatan pada Ustadz kita yang dari luar, ini karena 5 kali katanya. Ustadz yang rada benaran aja lah, siap gitu. Kalau Pak Agus yang sudah perintah, siap kita gitu ya, Menteri Keuangan masjid kita ini. Tadi subuh saya mengisi di Masjid Villa Duta Bogor, temanya juga sama ini gitu ya. Dan sekarang pun temanya saya sampaikan, topiknya sama, tapi penekanannya berbeda. Kalau tadi subuh penekanannya tetaplah berhaji, nah malam ini tetaplah berkurban. Meskipun dua-duanya akan saling isi mengisi. Bersyukur kita kepada Allah, pelaksanaan haji sudah selesai dan jamaah haji sudah kembali. Sebahagian masih ada di Madinah. Berdoa kita mudah-mudahan mereka semua selamat kembali ke tanah air dan meraih haji yang mabrur. Dan kita yang belum berangkat atau yang belum menunaikan ibadah haji atau umroh, semoga Allah berikan kelapangan dan kesempatan. Ya Pung ya, walaupun kita sehat lapang tak sempat, itu ya kan. Sempat tapi tak lapang. Jadi mudah-mudahan sehat, lapang kita dan sempat, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi waktu mau berangkat haji itu, di awal sebelum bulan Zulhijjah itu saya tulis ini Pak, di Hikmah Republika, jangan salah niat. Gitu. Karena kita ini gampang kali salah niatnya, apalagi yang urusan haji itu memang mudah sekali kita salah niat, berubah niat tuh. Gitu, berubah niat. Jadi saya tulis di sini, nanti bisa dan saya sampaikan di situ ada 4 dulu sampaikan Nabi ya. Mudah-mudahan ini bekal kemarin para jamaah yang mau berangkat haji, saya kasih ini, saya ceramahkan buat bekal. Saya tadi dapat kiriman WA Ustadz Muslih, jamaah haji baru pulang dari Mekah, kalau tak salah di Sulawesi Selatan, macam baru pulang jalan-jalan dari mana, alamak, macam bukan pulang dari haji. Penampilannya, ibu-ibunya pakaiannya, gelang-gelangnya, ini kalung macam ini, macam baru pulang dari shopping dari luar negeri. Kayaknya ada yang keliru kali ini kalau begini nih. Sebenarnya bukan hanya tahun ini, selalu hampir setiap tahun begitu. Katanya tradisi, jadi begitu turun dari bandara itu, joyakan, kini tangannya penuh di sini nih. Nggak tahu lah saya Mas asli apa bukan, tapi namanya Mekah asli semua itu kayak gitu. Pakaiannya, jadi pun nggak ada lagi pakaian haji. Astagfirullah, kayaknya memang ada yang salah gitu ya, kayaknya ada yang salah ini. Jadi begitu disambut di bandara itu bukan seperti menyambut jamaah haji pulang dari tanah suci, baru pulang shopping. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu lah, mudah-mudahan diterimalah ya ibadah hajinya, amin ya rabbal alamin. Baru menjelang kita kemarin itu Idul Adha, 2 minggu kemudian saya tulis lainnya Ustaz Muslih, saatnya kita berkurban, mengajak seperti kemarin sampaikan, saatnya kita berkurban. Kenapa saya tulis saatnya berkurban? Karena tahun depan belum tentu kita ada saat lagi gitu Pak Haji sebenarnya ya.
Jadi kenapa saatnya sekarang? Karena sekarang aja kita hidupnya. Tahun depan belum tentu hidup kita. Ya kan? Nah, saatnya kita berkurban. Kalau ternyata belum, kita niatkan. Kita niatkan tahun depan aku berkurban. Nah, kalau dari gitu sekarang cicilin, simpanin gitu ya, tahunin. Pokoknya begitu Zulhijjah tahun depan. Nah, itu panitia MRTK saya berkurban. Saya salut. Di mana kemarin itu Pak TV di Jawa Timur itu yang satu kampung itu berkurban? Kecamatan apa itu ya? Ada yang lihat beritanya itu? Ada ya Pak ya? Berapa ratus ekor mereka berkurban sekampung, karena tiap minggu apa 10.000 apa berapa gitu? 10.000 ya? Benar ya? Begitu kurban sedesa itu, kok nggak salah kemarin 300 berapa gitu kambingnya, sapinya berapa puluh ekor? Berapa? Banjarnegara Pak? Masya Allah, luar biasa. Makanya saya bilang sebenarnya urusan ini bukan soal mampu, tapi soal mau. Itu aja. Bukan soal tak mampu aku, bukan, tak mau aja. Itu buktinya mereka Pak. Mau setiap minggu 10.000 ya Pak? Ada beritanya kemarin tuh. 10.000. Karena namanya juga pedagang, ada petani 10.000. Kecil bagi kita 10.000 seminggu. Nggak mau aja kita kan? Nggak pikirin, tar tunggu aja bulan Zulhijjah. Pas itu lagi sempit. Tuh. Berapa ratus tadi Pak? Iya. 350-an. Kebayang kita satu desa itu 350 kambing, dan bukan buat mereka. Sampai itu disebar beberapa kecamatan, bahkan kabupaten Pak. Wah, Allah berkahilah mereka itu. Karena itu saya tulis saatnya kita berkurban. Boratnya ini Pak nulis begini nih Epung. Kalau udah ditulis diomongin, kan yang ngomong kudu berkurban juga kan? Itu susahnya. Kalau sampai saya nggak berkurban masuk neraka saya ini. Ini susahnya ini. Ditulis saja kita berkurban. Pak Tanjung udah kurban tahun depan. Apa dosa Pak? Iya kan? Macam lilin bakar diri sendiri namanya. Mudah-mudahan saya pun mampu setiap tahun. Amin. Dan mau gitu ya. Nah, makanya kemarin Jumat kemarin ini terpikirlah saya, tetaplah berhaji, tetaplah berkurban. Ini nasihat buat saya nih Pak, bukannya menggurui ini, nasihat. Kalau berapa sebulan yang lalu itu pernah kita ngaji di sini, saya tulisannya itu tetaplah berbagi. Oh, setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, ya bisa terjalu kan? Tetaplah berbagi. Ramadan memang orang lewat, tak ada lagi yang mau sedekah ke sekolah sana kan? Tetaplah kita berbagi. Nah, ini pun sama. Tetaplah kita berhaji, tetaplah kita berkurban. Artinya apa? Jangan setelah haji tak ada bekasnya, setelah berkurban tak ada bekasnya. Ini nasihat buat kita sendiri ini Pak ya. Tak ada mau guru-guru, enggak termasuk ke saya ini. Karena saya juga sudah haji, saya juga sudah kurban. Nah, tetaplah berhaji, tetaplah berkurban. Berat kita berhaji itu Pak, tapi menurut saya jauh lebih berat menjaganya. Gitu. Berat kita berkurban itu, lebih berat lagi menjaganya. Makanya saya tulis ini nasihati, tetaplah berhaji, tetaplah berkurban. Ini tulisan lanjutan dari tadi, saatnya kita berkurban. Makanya di situ saya sebutkan ada 6 tanda orang berkurban itu, ada menunjukkan 5 tanda. Dan 5 tanda itu saya urai lagi di tulisan yang terakhir ini, yaitu tanda kepatuhan. Kalau begitu, setelah kita berkurban, tetaplah patuh. Gitu Pak. Tetaplah patuh. Patuh apa? Patuh kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim patuh, dia disuruh menyembelih anaknya, siapa tak berat? Biar Nabi pun dia berat itu kan. Puluhan tahun udah tua dia, baru dapat anak. Lagi bagus-bagusnya macam ini, usia 10, 12, 13 tahun disuruh disembelih. Nabi pun dia tetap berat. Makanya tidak langsung kan 3 hari betul-betul. Nah kita tidak disuruh menyembelih anak. Dan agama tidak mau manusia dikorbankan, cukup hewan saja. Nah, tapi tanda kepatuhan kita, kalau ada perintahnya dari Allah, sudah sami'na wa ata'na.
patuh dan taat. Bukan sami'na wa asoina, patuh tapi bantah. Ya patuh dah, cuma kan kita kan begitu keadaannya kan Pak. Gimana tuh? Iya, cuma kan kita cari alasannya. Ya Pak Joya kan? Iya memang, tapi kannya ini Pak Samsul ya. Tapi kan apalagi orang-orang sekuler yang sekarang ini Pak, yang sekuler, pluralisme, liberalisme, spilis tuh, yang mengandalkan akal tuh Pak, semuanya digugat. Bahkan Quran ini pun digugat. Ini buatan Muhammad ini. Wah, udah. Kalau kita tidak Pak, kalau Allah sudah perintahkan, laksanakan. Allah suruh kita sholat aja, belum mengerti, sholat aja dulu. Disuruh bayar zakat, bayar. Tapi kan nggak ada pakai tapi, lakukan. Tapi kan saya belum ikhlas, nggak usah ikhlas. Kalau saya bilang, iya kan, saya mau beramal Pak, tapi belum ikhlas, nggak usah, beramal aja. Nanti lama-lama juga ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Ya Pak Subeno kan, saya belum ikhlas. Dulu kan saya bilang, gimana Pak Tanjung? Saya mau bersedekah, tapi saya belum ikhlas. Jadi nanti saya tunggu dulu, saya ikhlas dulu. Saya bilang nggak usah. Dalam duit yang disedekahin itu nggak ada tulisannya tidak ikhlas, nggak ada tulisannya. Langsung transfer aja. Nggak ikhlas nggak apa-apa, teruskan aja. Jadi beramal saja dulu baru ikhlas. Jangan nunggu ikhlas baru beramal. Kapan kita beramalnya? Nggak ikhlas ya Pak Jaya ya. Itu sama dengan bersedekah dulu baru kaya. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Nggak sedekah karena kita nggak kaya. Karena kaya itu kan di sini. Bagi kita 1 juta itu besar. Bagi yang lain 1 juta kecil. Bagi kita 1 juta itu kecil. Bagi yang lain besar. Lantas kayaknya dari mana gitu kan? Menurut kita pakai Avanza udah kaya kali kita rasa. Tapi bagi yang lain Avanza kecil. Nah kalau begitu, kalau Allah sudah perintahkan, mari kita patuhi. Dan inilah yang berat itu Pak. Saya termasuklah kalau kita Susi dipanggil, wah sekarang antrinya berapa puluh tahun itu Pak. Ada yang 20 tahun ya Pak. Ada yang 30 tahun. Di Bogor kok tak salah 20 tahun lebih. Pengen mendaftar juga Pak. Cuma kan pikir-pikir 20 tahun, sekarang 50, 70. Meski di Bapak enggak ini gitu kan. Pengen. Tapi jangan pikirnya begitu. Kalau dipanggil naik haji, bayar aja. Urusan nyampe nggak nyampe, urusan belakangan. Allah saja yang atur. Karena ini perintah. Itu panggilan. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, panggilan Allah itu kita patuhi saja. Kalau Allah bilang jangan berjudi, patuhin. Sekarang Masya Allah, udah hancurlah kita semuanya Pak nih. Negara ini pun hancur. Apalagi kemarin kan pusat data nasional dibajak. Sampai bandara imigrasi nggak ada datanya Pak. Wah rapuh kali lah negara kini. Awak tak paham lah urusan macam ini. Tapi kalau sudah data negara itu dihacker sama orang itu kan Pak, udah nggak ada apa-apanya lagi. Ya kan Pak ya? Coba bandara tuh mati Pak ininya. Sistemnya nggak ketahuan siapa yang mau masuk, siapa yang nggak ketahuan lagi. Mainlah judi online, pinjaman online, game online. Semua kemungkarannya online sekarang Pak. Dan yang paling menyedihkan Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, saya ceramah juga di Bogor itu, ada profesor dari IPB. Justru katanya Pak, di kota Bogor itu adalah paling besar se-Jawa Barat yang terlibat judi online. Dan dari sekian banyak orang yang di Bogor itu lebih dari 50% guru. Matilah kita. Coba Pak, kalau sudah guru yang terlibat judi online, kalau DPR pula berjudi, duitnya banyak sana, biarin aja lah situ. Coba Pak, diundang PPATK kemarin di DPR kan, dibuka sama PPATK-nya. Dan sebagian nih Pak, nama yang berjudi adalah anggota DPR 1000 lebih. Berapa ribu kan? Nah, di depan DPR, apa perlu kami buka ini? Pada nunduk. Udah diserahkan ke Badan Kehormatan DPR saja katanya. Nah, coba kalau DPR-nya juga berjudi, pemerintahnya ikut berjudi, dan gurunya ikut berjudi.
Saya kalau udah memikirin yang begini, rasa-rasanya tak sanggup lagi kita ini memikul beban mendidik anak bangsa ini. Coba, penjudi online terbesar di dunia itu Indonesia, dan lebih dari 50% ininya adalah guru. Kalau di Kota Bogor tadi katanya selain guru itu adalah mahasiswa, Pak. Yang paling banyak ikut judi online itu adalah mahasiswa. Dan sekarang ternyata data kemarin saya tonton di TV One itu, anak SD sudah ikut main judi online, umurnya 12-11 tahun. Ayo gimana nih kepala sekolah SMA Negeri Ciseeng itu kan? Kita artinya begitulah beratnya tanggung jawab kita ini, Pak. Tapi jangan bebankan itu ke sekolah. Tengoklah guru-gurunya itu. Kita kemarin berapa tahun lalu ada satu guru, Pak, didatangin sama penagih karena dia ikut, langsung kita keluarkan. Saya udah bilang, begitu ada orang yang menagih hutang kalian ke sini, hari itu kau berhenti. Selesai urusan. Karena hilang sudah muruah kita. Kenapa? Gurunya guru DU, judi online. Mati kita. Nauzubillah min dzalik. Miskin kita. Tapi kan udah dibilang sama apa itu, Pak, tuh, nggak mungkin yang berjudi itu menang karena sudah diatur, mesinnya udah diatur. Dikasih dulu menang 1 juta, ditaruhnya 10 juta. Dikasih dulu 10 juta, taruhnya 100 juta. Udah 100 juta set. Nah, lama-lama tak dapat lagi. Orang udah diatur. Macam judi di kampung kita dulu, Pung. Pelatak main ludo, apa ludo? Apa itu? Yang begini krak. Apa namanya? Dadu, Pak, dadu. Krak. Begitu 10.000. Menang. Aku 20.000. Menang. Ternyata dikasih sama dia. Begitu 100.000. Udah. Rupanya udah ada dia main ini set. Kalah. Pulang berantem sama bini. Itu kan. Dan sekarang ternyata, Pak, dan pengadilan tuh di Cianjur kemarin tuh berapa ratus perceraian itu, Pak, karena salah satunya judi online. Yang kemarin polisi membakar suaminya judi online. Udahlah. Pusing kita ini. Tapi ini saudara pengingat ya, Pak, tolong ingatkan keluarga kita. Yaitu yang pertama adalah tanda kepatuhan. Yang kedua, tetaplah berkurban karena kurban itu tanda kesyukuran. Setelah ini kita tetap bersyukur. Tetaplah bersyukur. Nikmat Allah itu tetap banyak buat kita, Pak. Bukan hanya pada saat kita berkurban dapat itu kita Al-Kausar gitu kan, enggak. Tetaplah kita berkurban dengan bersyukur. Tak mesti kita menyembelih hewan kurban besok. Tapi tanda syukur kita apa? Tetap kita berzakat. Tetap kita bersedekah. Tetap anak yatim orang miskin kita tolong. Selagi bisa tetangga kita bantu. Tapi saya ingatkan juga, saya nggak habis pikir juga ini, mungkin berbeda pendapat lah kita, tapi terserahlah. Gimana korban judi online dikasih bansos? Yang nggak lurus pikirannya sayanya atau pemerintahnya itu kan, Pak. Korban judi online mau dikasih bansos ke Departemen Sosial. Kalau aku bilang subsidilah para penjudi itu, dan dia bilang aku korban judi online, bansos aku. Kalau kata kawan kemarin di kampus, nanti mereka akan bikin ikatan alumni judi online, mereka akan demonstrasi minta bansos. Allah ya Karim, nggak tahu lah, mudah-mudahan tak jadilah. Masih banyak orang-orang miskin yang tak makan bukan karena judi kan, Pak, yang mereka memang terbatas pendapatannya. Siapa bilang menjudi itu nggak insaf, nggak sadar, maksudnya nggak sadarlah. Kan HP kita buka, krang, apa aja aplikasi, Pak, sekarang yang dibuka muncul iklannya kan, krung. Iklan apa gitu, disuruh apa itu install atau apa gitu kan. Aduh, krang, kita tutup ya, ini datang lagi set. Apalagi ada aku, ada kami, ada macam-macam lah kan. Oh, ini sudah saya ini kok dapatnya cuma 10 juta, Kak. Oh iya 20 juta. Oh, 80 juta langsung cair. Udah. Matilah kita di situ kan, online-nya cambos itu. Jadi kata orang tua dulu, kalau sedikit pun kalau disyukuri cukup. Kan gitu, Pung kan? Dikit pun kalau disyukuri cukupnya itu. Banyak tak disyukuri kurang.
Jadi sedikit disyukuri cukup. Kalau diingat dulu ayah kita di kampung miskinnya hidup tuh kan, anaknya 8, anaknya 7. Ya betul kan? Ya Pak. Menderes di hutan sana tuh. Habis subuh makan cuma pakai ikan asin. Dibawa bekal nasi doang sama ikan teri. Makan di hutan sana tuh. Sekali seminggunya dikumpuli getahnya Pak. Kadang berutang pun jadi bikinnya sekolah itu Pak. Tapi tenang-tenang aja, maghrib udah ke masjid orang tuh. Nggak pulang sampai isya, gelap gulita gitu kan. Bisa mereka. Jadi sedikit disyukuri itu cukup. Banyak kalau tak disyukuri kurang. Kata orang sekarang kan kalau biaya hidup itu sedikitnya, yang mahal itu apa? Gaya hidupnya. Sebenarnya gaya hidup kita yang mahal ya Pak ya. Kalau biaya hidup itu tadi kan berapa lah yang kita makan, palingan nambah sekali aja kita makan tuh kan, nambah. Tapi kalau gaya hidup memang beda lah. Tengok kawan berubah dikit HP-nya, awak pun pengen berubah, iya kan? Padahal gaji belum naik, ya. Kalau Joya beda, tiap hari bisnis lancar, set. Beda, mau beli Alphard pun jadi kalau itu kan, iya kan? Allah ya karim. Jadi tetaplah bersyukur kita sebagai tanda kita telah berkurban. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur tambah tenang hidup kita ini Pak. Dan itu tak mudahnya, tapi insya Allah tetaplah kita berkurban, tandanya tetap bersyukur. Yang ketiga, bahwa kurban kita kemarin itu adalah tanda kebersahajaan. Ini ayatnya saya buat di sini ya Pak. Nanti kalau perlu saya kirimkan tulisannya. Ini ayat-ayatnya Al-Hajj. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saya baru baca kemarin tafsir ringkas Kementerian Agama tentang ayat ini. Apalah maksudnya ini? Ternyata dulu Pak, waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu, orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin itu kalau berkurban di Mekah itu, darahnya itu dimasukin ke baskom, ditumpah-tumpahin ke Ka'bah itu. Daging-dagingnya dihambur-hamburin sebagai tanda bahwa itulah hebatnya mereka dan kurbannya diterima Lata dan Uzza. Jadi semakin banyak daging yang dihamparkan begini, darahnya disebar-sebar, digosok-gosok ke Ka'bah itu, tandanya kurbannya diterima. Makin banyak makin bagus. Maka turunlah ayat ini. Bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kalian. Nah, ketakwaan itu kan di sini. Makanya Profesor Quraisy menyebutkannya, begitu kita kemarin berkurban itu menyembelih sifat kebinatangan. 4 katanya sifat kebinatangan yang paling menonjol itu. Saya selalu ingat ini. Dan itu betul Pak. Kadang kita macam binatang juga. Kadang lebih parah dari binatang gitu kan. Binatang aja nggak macam itu, manusia begitu. Betul lah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Punya hati tak mampu merenung, punya mata tak mampu melihat, punya telinga tak mau mendengar, mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah, hina, sesat dari binatang. Jadi katanya simbol kebinatangan kita itu ada singa. Singa itu adalah kesombongan, keangkuhan. Singa, terus anjing, kerakusan. Nah, simbol kerakusan itu anjing tuh. Bukan hanya untuk makan perutnya aja. Oh, ditimbun-timbun. Makanya kan kalau korupsi itu kan begitu kan Pak. Yang dimakan seberapa gitu kan. Sifat kelicikan, licik, segala cara ditempuh. Nah, ini tikus katanya. Sifat penghambaan, menjilat, itu domba. Kemarin saya dikirim berapa waktu yang lalu itu dikirim video membandingkan antara monyet dengan manusia dalam rangka memakan itu Pak. Nah, monyet ada truk, ada buah-buah segala macam. Di sini ada truk, ada makanan. Ayo monyet lepas, ayo ambil. Dia hanya ambil satu, pergi. Ambil satu, pergi. Ambil satu, pergi. Ambil satu, pergi. Begitu manusia giliran yang ngambil, walah, betul-betul malu juga kita sama monyet. Lebih parah, kita mau ambil, masuk sini, berebutan. Itu kalau itu Pak, kalau ada pembagian apa itu kan, sampai injak-injakan kita manusia.
Monyet katanya nggak sampai injak-injakan Pak, cuma gantian aja. Tapi manusia itu lebih rakus kita daripada binatang itu. Makanya itu yang katanya disembelih supaya kita tetap bersahaja. Dengan ini mudah-mudahan setelah kita berkurban kemarin Pak, hilang rasa kesombongan, yang muncul adalah ketawaduan, rendah hati. Jadi kalaupun jadi pejabat, berpangkat, berada, rendah hati, nggak zolim gitu kan. Kalaupun kaya raya, dermawan. Saya salut sama orang-orang kaya yang ada di Kahuripan. Saya hafal Pak orang kaya yang di Kahuripan. Sejak kita bangun masjid ini 2004. Sejak Yayasan Dinamika Umat berdiri 2003. Kita Yayasan Dinamika Umat itu 2003, Masjid As-Surur itu 2001. Jadi saya tinggal di Kahuripan tahun 2000, 2001 kami mendirikan Masjid As-Surur. 2004 peletakan batu Masjid Raya. 2003 Dinamika Umat saya dirikan. Dan hampir saya kenal semua orang di Kahuripan ini, termasuk yang kaya. Tapi yang saya salut dari orang kaya ini, tak ketahuan dia apa seperti orang kaya. Ini yang hebat. Orang kaya tapi macam tak orang kaya. Ya tampilannya biasa-biasa aja, mobilnya juga biasa-biasa saja. Tapi sekali infak 100 juta. Kita kenapa? Ya Rabbi, saya bilang betul lah. Guru kita Profesor Khairuddin Hafiduddin itu saat Muslim pernah bilang, tandanya orang kaya bukan dari mobilnya yang mahal, bukan dari depositonya yang banyak, bukan dari rumahnya yang megah, bukan. Lihat dari zakatnya atau sedekahnya. Agus kaya, berapa zakatnya? Sekian. Lihat aja, Tanjung gimana? Wah, ketahuan. Jadi biar mobilnya juga Alphard atau apa, lihat aja zakatnya. Jadi bukan dari aksesorisnya kata Pak Khairuddin Pak, bukan, dari zakatnya aja tengok. Dan saya tahu itu Pak, bahkan ada seorang dahatur kita di sini, di masjid ini, kami di sini ada Ustadz Musli Agustus, saksi itu 300 juta lebih Pak, 300 juta. Dah saya ungkapkan aja buat masjid. Kita semua kelepek-kelepek, ya Allah, lapangkan rezeki beliau, kayakan beliau. Dan hebatnya itu kan, nggak tambah miskin dia Pak. Orangnya masih ada di sebelah sini, gak saya sebutkan. Iya kan, nggak tambah miskin dia. Udahlah diwakafkannya dia kan 300 juta, tetap tambah kaya dia. Mobilnya baru saya lihat, ya kan. Wah, berkah melimpah, betul lah Pak. Ya Allah, tanda kebersahajaan. Berapa menit lagi? Oh, bentar lagi tuh. Jangan sampai tetet, nanti nggak tanggung ini. Jadi bersahaja. Kalau saya bilang Pak bersahaja itu kalau dia pejabat, ya dia tak zolim, tetap saja. Kalau dia kaya, dermawan. Kalau dia pandai, tak merasa paling pandai. Kalau dia pintar, tak merasa paling pintar. Kerjaannya nyalahin orang aja. Nah, itu namanya tak bersahaja. Ya kan? Kalaupun pintar jangan merasa paling pintar, karena kalaupun pintar masih ada yang lebih pintar. Kalau yang kaya jangan merasa paling kaya, karena di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya. Kan gitu Pak. Yang pejabat jangan merasa paling berkuasa, masih ada di atasnya, masih ada di atasnya. Itu yang disebut dengan bersahaja. Luar biasa lah. Jadi kalau kita ingat dulu Umar bin Khattab itu datang raja dari mana itu? Persia atau dari mana itu? Wah, Umar bin Khattabnya lagi tiduran di atas tikar gitu kan. Oh, dia bilang ini rupanya pemimpin yang sudah menguasai ini gitu kan, jazirah ini. Nggak percaya dia. Oke, baik, yang keempat, tanda keteladanan. Jadi kurban kita kemarin itu Pak, tanda keteladanan. Kita ingin memberikan teladan kepada anak-anak kita untuk mau berkorban demi orang lain. Jadi kalau sekarang berkorban kita kemarin, aja anak-anak Pak, gitu kan, supaya kita meninggal nanti dia pun ayah dulu berkorban, dia kalau bulan berkorban kita, ajaknya pun anaknya kan. Itu. Jadi masalah keteladanan. Jangan-jangan anak kita pun tak pernah lihat kita berkorban. Selama hidup kita tak belum pernah kita berkorban. Anak kita pun tak tengok dia. Begitu kita mati, dia pun tak berkorban juga.
Tak berkorban kau. Ayahku pun dulu tak pernah berkorban, hidup juga dia. Susah kita kan? Enggak. Ini soal keteladan. Nabi Ibrahim itu teladan dia, uswatun hasanah. Bukan hanya buat keluarganya, tapi buat umat. Saya selalu bilang, kalau orang tuanya mengajarkan yang baik, anaknya ikut baik. Kalau ayahnya ngajaknya ke masjid, anaknya ke masjid. Kalau ayahnya ikut mengaji, anaknya mengaji. Ya kan, Pak? Tinggal kita terserah kitanya nih. Kalau ayahnya sekarang ini berbakti kepada orang tuanya, nanti anaknya pun berbakti kepada orang tuanya. Ini masalah keteladanan. Ya, Pak. Dan kita harus jujur, kita miskin keteladanan. Kita pun sebagai orang tua tak mampu menjadi teladan buat anak-anak kita. Ya kan? Jadi kalau kadang ada anak di masjid nih, mana ayah kau? Ayahku di rumah. Itu pernah saya tanya itu kan. Ayahmu mana? Di rumah. Tak ke masjid ya? Enggak. Tolong bilangkan salam dari Batanjung ya. Besok ke masjid ayah kau. Mau ketemu bapak nanti besok. Oh gitu ini kan. Allah. Jadi anaknya disuruh ke masjid, ayahnya tak ikut. Sekarang dia ngikut, pergi dia, akan ada temannya. Daripada di rumah nanti diomelin sama emak pula katanya kan. Diomelin sama ayah, mendingan ke masjid aja. Nah, tapi dia tidak punya teladannya. Kalau sampai anak kita kehilangan keteladanan kepada kita dan teladannya orang lain, itu yang bahaya. Apa ya? Bahaya. Jadi mudah-mudahan teladan ini. Jadi kalau teladan itu Pak, sedikit bicaranya, banyak contohnya. Sedikit bicara, pengajarannya sedikit, contohnya langsung. Kita kadang ngomongnya banyak, ceramahnya banyak, contohnya tak ada. Sama itu Pak Joya. Anak-anak sekalian, jangan merokok. Merokok itu merusak kesehatan. Jangan merokok, haram hukumnya. Tapi dia sambil megang rokok. Ini ulah. Jangan merokok kalian ya, jangan merokok. Gak boleh itu, rusak kesehatan. Diomelin. Tapi sambil pegang ya rokoknya. Kemarin dapat di WA ada iklan merokok. Apa? Siapa yang merokok berarti bunuh diri. Ya kan? Ternyata bajunya di belakangnya ada iklan rokok. Ada gambar rokoknya. Alamak. Itulah kadang bertentangan antara apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Inilah masalah keteladannya. Ya Allah, saya sedang membicarakan diri sendiri. Ini yang terakhir. Jadi berkurban kita kemarin itu adalah tanda kepedulian. Saya yakin kemarin Pak, yang berkurban itu bukan buat dirinya saja. Sedikit yang kita ambil pula. Bapak berkurban yang mana mau diambil? Dikit aja lah, kakinya aja. Ya memang tak boleh banyak juga, tak boleh lebih dari sepertiga kita ambil yang berkurban kan Pak. Tapi sebagian besar kita yang berkurban malah nggak mengambil. Nggak diambilnya. Kemarin juga ada yang berkurban ke sekolah itu, meskipun kita hanya satu sapi. Bapak mau pesan apa? Aku tak usah lah, kalian potong aja di situ. Kali aja bapak pengen, kami siapkan, kami antar nanti. Tak usah lah, bagi anak-anak aja situ. Artinya apa? Berkurban bukan buat dimakannya, karena senang saja dia berbagi ke orang lain. Jadi kita ingin kepada anak-anak kita nanti Pak, setelah kita generasi kita yang ini meninggal nih, pengen kita anak-anak yang sekarang datang ke masjid nih, ini yang lagi main-main itu tuh, mereka nanti yang jadi panitia kurban juga di sini, ya kan? Karena dicontohnya kita yang sekarang ini kan, mantap kali. Makanya memang harus kita bawa anak-anak Pak lagi kurban tuh kan, supaya mereka begini caranya ngebagi-bagi ya rupanya. Jadi mereka lanjutkan tradisinya. Kalau sampai mereka nanti tak ada lagi melanjutkan, bahaya kita. Saya selalu bilang, kalau saya Ustadz Musli Imam nih kan, berapa lama lah kita Pak yang generasi sekarang hidupnya nih kan, harus kita siapkan generasi kita setelah kita ini. Kayak saya bilang, Ustadz Musli mahya doktrin dia, walaupun dia nanti jadi apa nih, Masjid Raya jangan ditinggal. Tuh si Zun, si Egi, semua anak-anak kita itu Pak yang tuh, biar yang perempuan juga tetap ini kita titipkan ini Pak. Jangan kita nanti mati kita terus siapa yang ngurusin? Enggak, harus kita yang ngurusin. Sekarang kita yang ngurusin, setelah kita anak-anak kita yang ngurusin, setelah terus. Karena di sini amal soleh orang banyak di sini yang harus kita jaga sampai hari kiamat nanti. Dan inilah tanda kepedulian kita. Di ujung ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, menunaikan ibadah kurban merupakan wujud kepatuhan, kesyukuran, kebersahajaan, keteladanan dan kepedulian orang tua terhadap anak-anak.
Jika kita ingin dikaruniai anak-anak beradab seperti Ismail, maka berupayalah menjadi sosok Ibrahim alaihis salam. Seraya berdoa, jangan lupa berdoanya Pak. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim saja pun berdoanya dia, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang yang soleh. Dan setiap kita selesai sholat, jangan lupa kita doa ini Pak, Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat buat kita mengingatkan, seraya kita berdoa juga kepada Allah. Semoga Allah terima amal ibadah haji kita menjadi haji mabrur, dan kita juga terima amal ibadah kurbannya, sehingga tetap bisa kita berhaji, tetaplah kita bisa berkurban sampai akhir hayat kita, sehingga nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan kita diterima segala amal ibadahnya. Yang keduanya, apapun pencapaian kita dalam mengabdi kepada Allah, ingatlah itu tidak boleh menimbulkan keangkuhan kita. Jadi kalaupun sudah berhaji, sudah berkurban, jangan muncul rasa sombongnya, karena kalau ada rasa sombongnya jauh dari Allah. Sementara semua ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun menjadi pejabat, dekat sama Allah. Kalaupun jadi orang kaya, tetap dekat kepada Allah. Jadi orang pandai, tetap dekat kepada Allah. Dan itulah cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, sehat walafiat, panjang umur, lapang rezeki, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Anak-anak kita ini semua yang sedang sekolah, yang sedang berjuang menuntut ilmu, yang dekat yang jauh, semoga Allah jaga mereka, Allah bimbing mereka, dijauhkan mereka dari segala keburukan dan kemaksiatan, sehingga mereka nanti kita tinggalkan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, yang mereka tetap bersujud, ruku, mendirikan sholat, mendoakan kita pada saat kita sudah tiada. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita, para pendiri masjid ini yang berwakaf di masjid ini, dan Allah jaga jamaah kita, tetap kita istiqomah. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa an syarri ab'idna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalahi min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin.